Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama yang dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya, dan mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang rahmati Allah, kaji kita kali ini yaitu tentang vaksin dosis tinggi ada di dalam Al-Quran. Ini kami ambil dari sumber pada bagian bawah ini ya. Kemudian saya tuliskan kembali, kemudian menyampaikan kepada para pemirsa sekalian. Dalam situasi dunia yang masih ada virus COVID-19, yaitu dari tahun 2019 sampai sekarang dari Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke seluruh bagian belahan bumi, sampai sekarang pun masih ada, maka kita perlu adanya ketenangan dan imunitas tinggi. Vaksin antivirus memang kita butuhkan, namun selain vaksin buatan manusia yang datang dari berbagai negara itu, kita perlu pula tambahkan vaksin yang datang dari langit. Inilah vaksin yang berdosis tinggi. Al-Quran adalah vaksin terampuh yang mampu membuat hati damai, tenang, dan meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Para pemirsa, berikut adalah ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, Allah jelaskan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza maritu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi Allah lah yang maha penyembuh. Manusia diwajibkan untuk berusaha dan berikhtiar, namun semua itu Allah lah yang menyembuhkannya. Kemudian yang kedua, para pemirsa, Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-124, memberi kabar gembira dan senang kepada kita semua. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun." Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Yang ketiga, para pemirsa, yaitu di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-14, Al-Quran itu berfungsi sebagai penyembuh. Sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatiluhum yu'adzibuhum Allahu bi'aidikum wa yuhazihim wa yansurukum alaihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin." Perangilah mereka
niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, para pemirsa, Allah jelaskan dalam surat Yunus ayat yang ke-57, ini masih terkait dengan Al-Quran sebagai penyembuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai asyifa. Pengertian asyifa adalah sebagai obat hati maupun fisik seseorang. Nah, oleh karena itu banyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Kemudian yang kelima, para pemirsa, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-82, bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Kemudian yang keenam, para pemirsa, Allah jelaskan dalam surat Fusilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-44, ini terkait dengan Al-Quran sebagai penyembuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan la yaqulu laula fusilat ayatu ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun qul walilladzina amanu قل للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم معمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Kemudian yang ketujuh, para pemirsa, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-204, orang yang membaca Al-Quran, banyak tilawah Al-Quran, itu akan disayang oleh Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Demikian para pemirsa, jadi kesimpulannya adalah dengan banyak tilawah Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran, itu akan menjadikan tubuh kita sehat. Kemudian kalau sakit, maka Allah yang menyembuhkannya.
Nah, kemudian dengan banyak tilawah Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, itu akan meningkatkan imun, imun dari tubuh kita. Nah, sehingga bisa menambah kesehatan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah keyakinan kita dengan banyak-banyak tadarus Al-Quran. Kita tutup kaji kita dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.